Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Andiani, NRP 106117100000054, beserta teman saya yaitu Aan Nasrullah, NRP 1061171000057. Kami dari Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi ITS. Di sini kami akan memberikan tutorial mengenai analisis klasifikasi ulasan pada aplikasi Gojek di Google Play Store dengan metode naive Bayes menggunakan software RStudio. Pada analisis ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu proses pre-processing data. Kemudian yang kedua yaitu proses membagi data testing dan data training. Kemudian yang ketiga yaitu proses analisis klasifikasi dengan MDC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pre-processing data. Dalam tahap pre-processing data, pertama-tama hal yang dilakukan adalah memanggil package. Package yang digunakan dalam analisis klasifikasi dengan MDC ini yaitu adalah sebagai berikut. Apabila kalian belum memiliki package yang akan digunakan, maka install package yang akan digunakan terlebih dahulu. Setelah package terpanggil, maka hal selanjutnya yaitu kita mulai memanggil data dengan mengerang sintaks sebagai berikut. Setelah dirun, kita tunggu munculnya tab baru. Kemudian apabila tab barunya ini sudah muncul, maka kita pilih data yang akan digunakan. Contohnya ini data fix, kemudian kita klik open. Setelah data telah terpanggil, maka kita lihat dulu data yang akan digunakan. Contohnya ini dataset yang telah muncul. Nah, di sini terdapat peringkat teks dan keterangan, di mana peringkat ini adalah variabel Y dengan kategori yang digunakan yaitu ranking 1 hingga ranking 5 dengan keterangan sebagai berikut ini. Kemudian di sebelah peringkat ini terdapat variabel X yaitu teks, di mana teks ini merupakan ulasan dari pengguna yang menggunakan aplikasi Gojek di Google Play Store. Kemudian setelah data telah terpanggil, maka hal selanjutnya yaitu kita dapat merubah file tersebut ke dalam bentuk korpus. Kemudian setelah file terubah dalam bentuk korpus, kita lakukan pengecekan atau melihat bentuk korpus dataset tersebut. Karena dataset ini terdapat 200 data, maka kita hanya mengeceknya sebanyak 10 dokumen. Nah, ini adalah hasil dari konsol korpus data. Kemudian setelah mengecek korpus tersebut, kita lakukan pre-processing dengan melakukan scaffolding, di mana scaffolding ini yaitu mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Dan ini adalah hasil konsol dari data scaffolding. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kalimat atau ulasan-ulasan yang menggunakan huruf besar sudah berubah menjadi huruf kecil. Kemudian setelah mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil, langkah selanjutnya yaitu menghapus URL pada dokumen dan melihat kembali dokumen yang telah terhapus URL-nya. Ini adalah hasil konsolnya dari menghapus URL pada dokumen. Kemudian setelah itu kita menghapus mention pada dokumen. Dan ini adalah hasil konsol dari menghapus mention pada dokumen. Kemudian setelah menghapus mention pada dokumen, selanjutnya kita menghapus hashtag dengan sintaks sebagai berikut. Dan ini adalah hasil konsolnya.
Kemudian setelah hashtag telah terhapus, maka selanjutnya kita melakukan cleaning punctuation, di mana cleaning punctuation ini adalah melakukan penghapusan pada tanda baca di suatu kalimat. Dan ini adalah hasil konsolnya. Di hasil konsol ini sudah terlihat bahwa sudah tidak ada tanda baca yang terdapat pada kalimat atau ulasan. Kemudian setelah melakukan cleaning tanda baca, kita melakukan cleaning number, di mana cleaning number ini proses penghapusan untuk angka. Dan ini adalah hasil konsolnya. Terlihat di sini sudah tidak terdapat angka pada dokumen di sini. Setelah melakukan proses cleaning number atau menghapus angka pada dokumen, maka proses selanjutnya yaitu melakukan proses stemming atau menghapus imbuhan sehingga menjadi kata dasar. Ini adalah sintak dari proses stemming dan pengecekan dokumen pada proses stemming. Nah, di bawahnya ini adalah hasil konsolnya dari proses stemming. Setelah melakukan proses stemming, maka data yang telah dilakukan stemming itu disimpan ke dalam data D dengan nama data bersih 1.csv. .csv ini maksudnya datanya disimpan dalam bentuk CSV. Kemudian setelah data tersimpan dalam bentuk CSV, data bersih 1 ini dipanggil kembali dengan merubah data CSV ke dalam bentuk korpus. Kemudian setelah proses korpus data bersih, proses selanjutnya yaitu melakukan penghapusan kata-kata tidak penting dengan sintaks sebagai berikut. Dan ini adalah hasil konsolnya. Setelah menghapus kata-kata tidak penting, proses selanjutnya yaitu menghapus spasi berlebih, karena tidak dipungkiri bahwa kemungkinan setiap ulasan itu terdapat banyak orang yang menulisnya itu kemungkinan spasinya dapat berlebih. Dan ini adalah hasil konsolnya. Kemudian setelah proses menghapus spasi berlebih, kita dapat menyimpan data tersebut ke dalam dokumen lagi dengan nama data bersih 2. Nah, data bersih 2 yang telah tersimpan tersebut itu kita ubah lagi ke dalam bentuk korpus, kemudian kita inspect atau kita panggil datanya, dan ini adalah hasil konsolnya, hasil korpus yang terpanggil. Kemudian setelah melakukan proses menyimpan data yang telah dihilangkan spasi berlebihnya, maka proses selanjutnya yaitu proses tokenizer, di mana proses tokenizer ini yaitu proses memecah suatu kalimat menjadi suatu term atau suatu kata. Dan ini adalah hasil, dan ini adalah sintaks dari proses tokenizer. Nah, dan di bawahnya ini adalah hasil dari proses tokenizer. Di sini dapat terlihat bahwa kalimat-kalimat yang tadi pada dokumen, pada tiap dokumen itu sudah terpecah menjadi sebuah kata atau term. Setelah proses tokenizer, maka proses selanjutnya yaitu workload, di mana workload ini merupakan visualisasi dari sebuah term dalam bentuk workload. Nah, di sebelah kanan dapat terlihat bahwa di sini adalah bentuk visualisasi workload dari sebuah term.
Nah, dari word cloud ini dapat diketahui bahwa kata atau term yang sering muncul ini adalah kata aplikasi. Kemudian, setelah memvisualisasikan term dalam bentuk word cloud, kita simpan kembali data tersebut ke dalam data lagi dengan format nama database juga dan formatnya dalam bentuk CSV. Itu adalah proses dari pre-processing data. Kemudian untuk proses tahap yang kedua yaitu membagi data training dan data testing akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aan Nasrullah. Kepada Aan, dipersilahkan. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan selanjutnya setelah tahapan pre-processing data yang dijelaskan oleh partner saya Vivi. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan membagi data training dan data testing. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah membagi datanya terlebih dahulu. Kita memanggil data bersih yang sudah melewati tahap pre-processing data tadi. Di sini saya codingnya data bersih 4. Setelah kita panggil datanya, kita cek apakah datanya sudah terpanggil. Data bersih 4. Nah, di sini sudah ada data bersih 4. Coba kita lihat datanya ya. Nah, datanya sudah ada. Datanya seperti ini, ada data peringkat, data review, dan keterangan dari peringkatnya. Kemudian, yang kita lakukan selanjutnya adalah pengelompokan data sesuai dengan kategori, sehingga data berurutan dari sangat buruk hingga sangat baik. Nah, tadi kan datanya belum berurutan ya. Nah, datanya ini tadi kan masih acak gitu, cukup, buruk, buruk, cukup, sangat buruk. Nah, di sini kita urutin datanya dari sangat buruk hingga sangat baik. Setelah kita running sintaksnya, maka data hasil runningannya akan seperti ini. Datanya sudah berurutan dari sangat buruk hingga sangat baik. Nah, hingga sangat baik ini. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini untuk memudahkan kita dalam menyimpan data kita agar kita tidak perlu untuk menuliskan lagi file direktorinya seperti ini agar tidak sepanjang ini. Jadi kita membuat codingan untuk persiapan working directory, tempat penyimpanan file baru. Setelah itu kita lakukan split sampel, membagi data training dengan ukuran 0,8 atau 80% dan data testing 0,2 atau 20%. Nah, di sini terserah untuk pembagiannya, namun minimal 20% untuk data testingnya. Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu kita ke tahapan ketepatan klasifikasi dengan metode NBC. Pada tahapan ini, terlebih dahulu kita memanggil package-nya, yaitu dua package ini, E1071 dan Jared. Lalu kita baca data training dan data testingnya. Kemudian setelah kita running data training dan data testingnya yang dari hasil pembagian tadi, pada tahap membagi data training dan data testing, kita uji dari data tersebut untuk mengetahui ketepatan klasifikasi menggunakan data test, dan yang kedua mengetahui ketepatan klasifikasi menggunakan data training. Yang pertama kita lakukan pada data test terlebih dahulu. Nah, untuk pengujiannya kita membuat model terlebih dahulu. Coba kita run modelnya ya. Nah, kita lihat pada dokumen ini, data ulasan ini, dapat diketahui bahwa data ulasan ini memiliki nilai probabilitas cukup dengan nilainya 0,4545455.
Kemudian setelah itu melakukan prediksi. Coba kita run. Nah, dari hasil running prediksinya dapat diketahui bahwa kategori yang paling banyak adalah kategori sangat buruk. Kemudian kategori yang paling sedikit adalah kategori baik. Dilihat dari letaknya yang sangat buruk berada di paling pojok. Nah, kemudian selanjutnya menghitung kinerja atau performance dengan confusion matrix. Coba kita running ya. Nah, dari output di situ dapat didapatkan nilai akurasinya adalah 1, di mana artinya seluruh data berhasil diprediksi secara benar. Namun tidak cukup hanya dengan itu, kita perlu membuktikan kebenarannya, yaitu dengan Sebin. Nah, di sini dapat dilihat dari prediksi dan aktualnya itu kategori yang muncul sudah sama. Jadi dapat diartikan seluruh data berhasil diprediksi secara benar. Nah, setelah melakukan pengujian pada data testing, kemudian yang kedua melakukannya pada data training. Untuk prosesnya sama. Yaitu membuat model, melakukan prediksi, menghitung kinerja, dan membuktikan kebenarannya. Nah, sekian tutorial dari kami, yaitu tutorial analisis klasifikasi ulasan aplikasi Gojek di Google Play Store menggunakan metode NPC. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.